Rabbana, mari kita baca bersama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sekali lagi. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Makna maghfirah apa? Maghfirah itu artinya apa? Ampunan itu artinya adalah ditutupnya aib. Al-maghfirah itu as-satr, ditutupnya aib. Jadi ketika orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menutup aibnya. Allah akan menutup aibnya. Makanya kalau ada orang udah aibnya ditutup sama Allah taala, sudah diampuni sama Allah taala, kok dia bongkar-bongkar aibnya sendiri, Allah marah itu. Ya Allah marah. Makanya kalau kita pengen dapat ampunan, maka kita harus pandai nutup aib kita. Orang yang nutup aib karena takut sama Allah, itu tanda dia takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya memang kita dalam kondisi terdesak, kalah sama nafsu, terjerumus dalam dosa, tutup itu. Jangan sampai ada orang tak tahu, bukan karena mau ngelabuin orang, bukan. Tapi karena kita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kebongkar saya nggak diampuni sama Allah nih. Kalau ditutup insya Allah saya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen diampuni, tutup aib kita. Nah gimana caranya biar aib kita ditutup? Tutup aib orang lain. Orang tuh boleh bongkar aib hanya untuk kebutuhan. Ya contoh misalnya ditanya tentang seorang perempuan, saya mau menikah dengan dia, menurut Bapak gimana? Wah ini kalau ngerti yang gak pas itu harus disampaikan. Ya disampaikan, bukan dalam rangka bongkar aib. Kapan lagi boleh nyampaikan keburukan? Ya penyidik. Ya penyidik itu ya namanya nyelidiki ya harus bongkar untuk keamanan dia, untuk keamanan negara, untuk suatu perkara gitu. Nah, kalau kita secara umum aib siapapun tutup. Ya, aib siapapun tutup. Kalau kita nutup aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun saya belajar tentang masalah nutup aib, belajar nutup aib. Makna nutup aib dan makna aibnya ditutup. Selama ini yang saya pahami hampir 44 tahun, yang namanya ditutup aib itu orang punya dosa ditutup biar nggak terbongkar aibnya, begitu kan ya? Itu namanya aibnya tertutup. Tapi tahun 2019 ini saya dapat ilmu baru. Buat saya, mungkin saya kurang belajar, tapi saya dapatnya itu karena suatu peristiwa. Ternyata makna nutup aib itu jauh lebih luas daripada orang punya aib kemudian ditutup. Makna nutup aib itu lebih luas dari itu. Apa di antara maknanya? Maknanya adalah orang yang sudah jelas-jelas aibnya terbongkar sekian lama, orang itu jelek, orang itu banyak dosa, orang itu kotor. Kalau Allah tiba-tiba sayang sama dia, Allah akan menutup semua kejelekannya yang sudah dikenal orang itu. Orang akan dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya benci jadi cinta, yang gak suka jadi suka, yang gak sayang jadi sayang. Semua jadi bisa memaafkannya, semua bisa melupakan salah-salahnya di masa lampau. Itu artinya ditutup. Itu jauh lebih hebat. Apa? Allah maha mampu menutup aib yang sudah terbongkar, ya, yang jelek sama orang sehingga tidak dianggap lagi itu sebagai sebuah aib, dimaafkan oleh orang lain. Contoh, ada orang dikenal sebagai perampok, buat onar, sudah dikenal, berarti aibnya terbongkar enggak ini? Terbongkar ya, enggak tutup-tutupan lagi, belak-belakan. Itu dokter sepupu saya, itu dokter sepupunya ayah saya, dokter, kalau mungkin lagi lihat tayangan ini,
perempuan, sepupunya almarhum ayah saya, dokter perempuan tugas di Boyolali, di Simo sana. Datang masyarakat, waktu itu pernah nanya ke saya ya, datang masyarakat bawa satu orang yang luka cukup parah karena kesetrum listrik 20.000 volt. Dan orang tadi kejang-kejang. Nah, yang bawa ke puskesmas itu teriak-teriak, ojo ditulungi, gendang modar. Ini kalau dalam bahasa Jawa kalimat ojo ditulungi gendang modar itu ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan ditolong biar mampus sekalian. Jangan ditolong biar mampus sekalian. Ini yang bawa, ini warga desa ngomong seperti itu. Lah sepupunya ayah saya lihat pasien, kan dokter wajib berusaha nolong gitu ya, sumpahnya dokter begitu. Tapi lihat teriakan masyarakat, ya rodok takut nih ya, masyarakatnya emosional. Nah sementara yang kejang-kejang itu teriakannya ngomong kotor. Boleh saya contohkan? Boleh ya. Segawon. Dah jangan diterjemahkan dengan bahasa yang kasar. Ya, segawon. Yang tidak paham bahasa Jawa jangan berusaha untuk paham. Ya, segawon, kejang-kejal segawon. Satu badan itu full tato. Jadi cari bagian tubuh yang nggak ada tatonya susah. Ini sepupunya ayah saya takut. Yang orang kampung seperti ini, pasiennya seperti ini, nggak ada yang enak, betul ya? Tapi karena sumpah jabatan tadi itu, akhirnya seperti ada yang masuk ke relung jiwanya. Tanya sama orang ini, ya, dia itu muslim atau bukan? Kalau muslim ya suruh zikir gitu loh. Nah cara nanyanya gimana nih, muslim atau bukan? Maka nanya aja, Pak, kamu sholat? Itu teriak lagi, kecil-kecil teriak, welek-welek ini sholat aku, welek-welek ini sholat. Jadi walaupun ya seperti itu, ternyata sholat. Maksudnya entah sholatnya gimana, wallahu alam ya. Artinya muslim begitu loh, muslim. Nah Bu Dokter akhirnya ngomong, ya udah kalau begitu Bapak sebut yang baik-baik, ucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Anehnya itu yang tadinya segawon berubah subhanallah, subhanallah. Aja mbok omong aku mirip ya, awas ya. Ya jangan kamu bilang saya mirip tuh, subhanallah, subhanallah. Nah katanya Bu Dokter ke suster, ini pasien nggak mungkin selamat, nyawanya nggak mungkin tertolong kalau tetap di puskesmas, bawa ke rumah sakit Muhammadiyah Boyolali. Nah di puskesmas ada mobil ambulan. Kata sepupunya ayah saya, dokter ini, saya tidak pernah melepas ibu bidan suster yang bantu saya untuk meninggalkan puskesmas. Tapi hari itu saya nggak tega lihat pasiennya, karena ngucap subhanallah, subhanallah. Ini bidan suster wakil saya kesayangan saya ini, saya suruh nemenin di mobil ambulan bawa rumah sakit Muhammadiyah di Boyolali. Sudah sekian lama pulang nih, suster tadi, bidan tadi matanya sembeb bengkak gitu, nangis. Nah, Bu Dokter nanya tuh, kenapa kamu kok matamu bengkak nangis? Jawabannya, pasiennya meninggal di tengah perjalanan. Lah kenapa kok kamu nangis? Ya pasiennya tuh meninggalnya begini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus bilang sama saya, sampaikan warga kampung ya, suruh maafkan semua salah saya banyak dosa. Subhanallah, 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 meninggal dunia. Husnul khatimah. Itu Bu Dokternya nanya sama saya, kok iso wong elek kayak ngono untuk husnul khatimah? Saya jawab nggak tahu, mungkin dia punya amal yang besar ya, sehingga dibalas sama Allah SWT di akhir umurnya. Nah akhirnya apa? Satu desa memaafkan, bahkan menguburkan dengan baik dan menyolatkan. Ini mana Allah maha nutup aib. Dibuat orang semua memaafkan, dibuat orang semua memaafkan. Ini maha nutup aib. Jadi yang sudah jelas welek itu nggak dilihat lagi tuh. Walaupun ketoan ya nggak ketoan, kan luar biasa. Subhanallah. Ini yang namanya betul-betul dapat maghfirah,
dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biar kita dapat seperti itu, makanya kita berjuang untuk ya tadi itu memaafkan orang lain, melupakan salahnya orang lain. Biar salah kita juga nanti dibuat sama Allah orang melupakan salah kita, dibuat sama Allah orang melupakan keburukan-keburukan kita, dan yang diingat cuman baik-baiknya kita semua. Sampai di sini jelas? Udah, nanti kalau panjang-panjang nggak enak. Malam ini saya kan udah bilang nggak mau panjang. Walaupun nggak panjang tapi sudah 45 menit saya bicara. Mungkin lebih ini. Jadi kalau saya jam 11 lewat berapa? 4 menit. Ya. Nah, 4 atau 5. Sekarang udah jam 12 kurang 6 menit. Ya hampir 1 jam lah. Is kurang lebih. Mas mau dadak dihitung-hitung barang apa bebek gitu. Ya kurang lebih. Nah, ini pelajaran ini penting. Jadikan pegangan dalam hidup. Seburuk apapun yang kita alami, jangan buat kita jauh dari Allah Ta'ala. Kalau enggak kembali sama Allah, mau kembali sama siapa? Sehingga ada seorang pendosa itu, hidupnya dosa terus, mabuk, main, jelek, dosa. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Tapi dia kok tetap pengajian, tetap ke masjid, ya sholat. Ditanya sama orang, kamu itu ngapain sholat, ya ngapain pengajian kalau masih mabuk dan lain sebagainya. Jawabannya dia, nah kalau saya nggak sholat terus saya mau kemana? Terus meminta ampunnya suruh sama siapa? Terus suruh minta ampun sama siapa kalau bukan sama Allah Subhanahu wa taala? Nah saya ini memang banyak dosa, makanya saya berupaya minta ampun. Saya belum bisa ninggalkan dosa saya. Terus kalau belum bisa ninggalkan dosa, nggak usah minta ampun begitu? Maksudmu kalau saya banyak dosa, saya belum bisa ninggalkan dosa saya nggak boleh minta ampun? Iya, terus suruh nantang Tuhan gitu ya? Tuhan, aku nggak mau minta ampun karena aku masih punya salah sama kamu banyak gitu. Ya Allah, aku nggak mau minta ampun karena aku masih punya banyak salah sama kamu ya Allah, begitu. Nah ini pola pikir yang rusak kalau seperti itu. Justru orang yang semakin banyak dosa harus semakin banyak minta ampun. Makanya jangan pernah mengatakan pada orang yang berupaya dekat sama Allah, sia-sia kamu, percuma kamu. Tuhannya Allah, bukan kamu. Awakmu ramu dengo apa-apa aja gayang ngono lho karepku. Paham? Ini wajah-wajah sudah hampir pingsan semua ini. Ya. Ini kan sekitar sini Pasar Kliwon dan sekitarnya lagi padam listriknya. Alhamdulillah kita udah punya genset yang besar. Ya, itu hasil sumbangan orang banyak. Jadi itu yang nyumbang-nyumbang genset itu ya, bejonya Masya Allah. Mungkin sekarang lagi tidur untuk ganjaran, ya untuk kurang ajar ya. Lagi tidur mungkin sekarang gitu kan ya. Mungkin lagi tidur, dapat pahalanya kita semua yang lagi ngaji. Yang nonton streaming YouTube, Instagram, Facebook di rumah ini ya, ini bisa nonton karena listriknya nyala. Listriknya nyala gara-gara siapa? Orang-orang yang nyumbang gensetnya itu. Jadi semua pahala dari semua yang belajar di malam hari ini, semua yang bisa ingat Allah di malam hari itu, yang nyumbang genset dapat kok. Modal rasa piro 50.000, 10.000 untuk ganjaran sak menakai kan ya, untuk kurang ajar ya Mas ya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk berbuat kebaikan. Nah ini saya numpang iklan. Kalau yang kemarin belum sempat ikut genset atau yang sudah ikut genset, masih ada kesempatan ikut Tanah Pojok. Ya, Tanah Pojok itu kami beli di atas 6 miliar. Di atas 6 miliar, uang mukanya 1 miliar. Akhir bulan ini harus kami lunaskan insyaallah biidznillah. Yang ingin ikut andil silahkan transfer ke nomor rekening yang udah saya share di Instagram saya tambahin 1 nomor rekening Bank Syariah Mandiri. Ya, silahkan lihat di Instagram saya atau di video-video yang sudah saya share. Intinya pokoknya semua rekening atas nama cuma 5 huruf tidak lebih. Ya, dan tidak ada nama yang lain. NOVEL, novel, selesai. Jangan percaya dengan nomor rekening yang bukan novel. Ya, cuman itu saja. Ya, doakan bagi yang belum bisa transfer karena nggak punya duitnya dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak, atau di kampungnya ada masjid yang jauh lebih dibantu, atau ada keluarga yang lebih berhak untuk dibantu. Jangan lupa doamu lebih kuharapkan, doamu lebih kuharapkan.
ya sambil bantu-bantu share, kasih tahu orang lain. Siapa tahu ada satu orang yang rodok ngelamun terus transfer 7 miliar gitu kan ya. Nah setelah gitu setahun kemudian baru sadar itu ya. Siapa tahu gitu kan, setahun kemudian baru sadar, akhirnya datangi saya, Habib mohon maaf, setahun yang lalu saya salah transfer 7 miliar, terus betulnya 14 miliar Habib. Oh, alhamdulillah. Ternyata sadarnya itu lebih parah lagi ya. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah dan manfaat. Lanjutkan setelah ini istirahat, dimanfaatkan waktu istirahatnya, karena kita Ramadan butuh ya ibadah semaksimal mungkin dengan strategi ibadah yang benar, sehingga ibadahnya jangan sampai di awal begini, di akhir begini ya. Kita berupaya istiqomah nanti akhir naik sedikit ya, akhir naik sedikit, jangan awalnya akhirnya ambiu akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.